Saudara, perjalanan panjang kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat telah di batas akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis kepada pelaku utama pembunuhan mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Vonis tersebut jauh lebih berat jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana penjara seumur hidup. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Pada babak akhir tewasnya Brigadir Yosua, kini Ferdi Sambo harus dihadapkan pada vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan pelecehan ataupun pemerkosaan yang disebut-sebut oleh kubu Ferdi Sambo sebagai motif di balik tewasnya Yosua. Mari simak saudara ulasan putusan akhir yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Ferdi Sambo sebagai sang aktor intelektual di balik tewasnya Yosua. Perjalanan panjang kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya menemui titik akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis kepada pelaku utama pembunuhan Yosua, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo dengan hukuman pidana mati. Hakim menilai Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menghilangkan nyawa Yosua dengan sengaja dan telah melakukan perencanaan atas perbuatannya. Sambo juga terbukti melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses penyidikan kematian Yosua dengan menghilangkan barang bukti serta membuat skenario mengaburkan peristiwa berdarah di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit, memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Meskipun majelis hakim mengamini terpenuhinya unsur pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, namun majelis hakim justru menjatuhkan vonis hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Yang mana sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Ferdi Sambo dengan tuntutan pidana seumur hidup. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Sejak awal kasus ini mencuat, Ferdi Sambo dengan konsisten tidak mengakui keterlibatannya dalam hilangnya nyawa Yosua. Setidaknya butuh waktu 1 bulan untuk mengungkap keterlibatan Ferdi Sambo sebagai dalang di balik kematian Yosua. Tidak sedikit keterangan Ferdi Sambo yang berseberangan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Meski begitu, majelis hakim akhirnya sampai pada kesimpulan berdasarkan fakta persidangan dan segala pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusannya. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah memikirkan bagaimana caranya melakukan pembunuhan tersebut. Terdakwa masih bisa memilih lokasi, terdakwa masih bisa memilih alat yang akan digunakan, dan terdakwa menggerakkan orang lain untuk membantunya. Menimbang bahwa pada saat terdakwa menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembak ke atas, terdakwa menggunakan senjata Glock dan senjata HS.
Saksi melihat lagi pada saat terdakwa balik badan ke arah tembok di atas TV, terdakwa sudah menggunakan senjata HS. Pada saat itu ada 2 senjata yang terdakwa pegang. Karena senjata pertama berbeda dengan senjata yang kedua. Senjata yang dipakai terdakwa untuk menembak korban adalah Glock. Kemudian terdakwa menggunakan senjata HS pada saat menembak di atas TV ke arah yang berlawanan. Narasi yang dibangun sejak awal kasus ini mencuat seolah bertolak belakang dengan fakta yang hadir di persidangan. Daftar panjang kebohongan Ferdy Sambo mulai dari mengaku tidak berada di lokasi kejadian saat terjadinya penembakan, tidak mengakui ikut menembaki Brigadir Yosua yang tengah meregang nyawa, pelecehan seksual yang tidak pernah terbukti dalam persidangan, hingga upaya Ferdy Sambo menghilangkan barang bukti tewasnya Brigadir Yosua menambah daftar panjang kebohongan yang dibangun oleh Ferdy Sambo. Di muka sidang, Ferdy Sambo menyebut tewasnya Yosua merupakan buntut dari dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Yosua terhadap Putri Chandrawati. Jaksa penuntut umum dalam tuntutannya justru menduga telah terjadi perselingkuhan antara Yosua dengan Putri Chandrawati. Penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual. Padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Mematahkan keterangan Ferdy Sambo dan tuntutan jaksa penuntut umum, putusan majelis hakim menyebut dugaan motif pelecehan terhadap Putri Chandrawati tidak terbukti. Majelis hakim menyebut motif pembunuhan Yosua dilatar belakangi perasaan sakit hati Putri Chandrawati terhadap Brigadir Yosua. Meski tidak menerangkan penyebab rasa sakit hati yang dialami oleh Putri Chandrawati, namun pertimbangan majelis hakim merujuk pada surat edaran Mahkamah Agung serta fakta yang terungkap dalam persidangan Putri Chandrawati. Dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati tidak dapat dibuktikan menurut hukum. Sehingga motif yang lebih tepat menurut majelis hakim adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansah Yosua Huta Barat di mana perbuatan atau sikap tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap Putri Chandrawati. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis tidak memperoleh keyakinan yang cukup bahwa korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah melakukan pelecehan seksual atau perkosaan atau bahkan perbuatan yang lebih dari itu kepada Putri Chandrawati, sehingga terhadap adanya alasan demikian patut dikesampingkan. Selain publik, tentu pihak yang paling menanti vonis Ferdy Sambo ialah keluarga almarhum Brigadir Yosua. Kedua orang tua Yosua pun hadir langsung di ruang sidang dengan memeluk foto sang putra sambil mengikuti sidang pembacaan vonis Ferdy Sambo. Seketika, tangis haru keluarga pun pecah saat majelis hakim membacakan vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo. Penantian keluarga atas keadilan kematian putranya pun akhirnya tercapai setelah menanti keadilan selama 7 bulan lamanya. Tuhan telah nyatakan mujizatnya melalui perpanjangan tangannya, yaitu hakim sebagai utusan di muka bumi ini. Mereka telah memberikan harapan kami sesuai dengan perbuatan Sambo. Dia mendapatkan putusan vonis yaitu hukuman mati. Jadi kami keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada semua para hakim maupun semua publik maupun media. Dalam pertimbangan majelis hakim, Ferdy Sambo dinilai terbukti bersalah dan memenuhi unsur pidana 340 tentang pembunuhan berencana. Ferdy Sambo juga dinilai melanggar undang-undang tentang sistem informasi dan pelaksanaan transaksi elektronik.
Namun keputusan majelis hakim belumlah ingkrah lantaran Verdi Sambo dan juga tim penasihat hukum mencoba berbagai celah untuk dapat lolos dari pidana mati. Verdi Sambo dan tim penasihat hukum baru-baru ini mengajukan banding atas putusan yang diajukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rizka Ananda, Riki Sultana, Kompas TV, Jakarta.